Jadi ketika dia ngirim pesan mau nanya sesuatu mungkin cuma di-read. Mm-mm. Enggak dibales, enggak gimana kan sakitnya gimana gitu. Oke. Kalau nanya kayak tugas gitu kah, dosennya sih respon. Waktu itu telatnya kayaknya 20 menit. Nunggu dosen sehari ya. Itu tadi beberapa hasil mini research yang kami lakukan dan kita akan putar ulang secara pelan-pelan, kita bicarakan satu persatu. Suatu ketika teman mahasiswa kita ini berada pada posisi dan memiliki dosen yang selalu membanding-bandingkan kampusnya dengan kampus lain. Jadi itu ceritanya. Jadi dia kuliah di satu kampus, ya mungkin dosennya itu ngajar di kampus lain. Ada dosennya itu ngajar di dua kampus. Misal di kampus A kemudian di kampus B. Katakanlah kampus B itu lebih bagus tempat dia ngajar satunya. Kemudian yang kedua kampus A. Ketika dia sampai di kampus A, dia sering cerita kampus B gini bla 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 bla, mahasiswanya nggak gini segala macam. Kalau menurut saya ya, komentar terhadap dosen yang sering membanding-bandingkan masalah kampus instansi, saya rasa memang ya tentu ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu hal sisi lain dari dosen yang menyebalkan. Ya, kenapa? Karena apa ya? Kita sebetulnya tidak butuh hal itu gitu loh. Apalagi mahasiswa yang kuliah di situ otomatis kan dia memiliki rasa kecintaan tersendiri terhadap kampus. Ya sah-sah saja gitu loh. Mahasiswa beranggapan ini merupakan bagian daripada hal yang menyebalkan dari si dosen yang melakukan hal tersebut. Gitu. Kalau mau kita berspekulasi, sebenarnya dosen ini mungkin loh ya, dia memberikan memotivasi dengan membandingkan dengan kampus yang lebih bagus misalnya. Jadi agar mahasiswanya dan lingkungan di kampus itu menjadi lebih baik, misal mungkin gitu. Oke, kalau memang seperti itu kejadiannya, ya tergantung dari bagaimana dosen tersebut membanding-bandingkan gitu. Kalau sekiranya dosen tersebut membanding-bandingkan dalam segi apa ya, sifatnya adalah memotivasi, contohnya seperti ini. Saya mengajar di kampus lain, kondisi mahasiswanya tidak seperti ini. Oke, dosen genit. Dosen genit, pernah dengar dari teman-teman mahasiswi dulu. Kabarnya ini di apa namanya, di fakultas lain loh ya. Artinya ada oknum dosen yang katanya cara mengajarnya ataupun cara interaksi di kelasnya itu, terutama kepada yang mahasiswa ini, katanya genit. Cuman dalam seperti apa genitnya saya kurang tahu hal itu. Cuman komentar saya pada hal ini, ya gimana ya, seharusnya tidaklah, harus menjaga image lah seorang dosen, seharusnya tidak melakukan hal itu. Walaupun ya sekedar basa-basi lah pada mahasiswinya gitu loh. Jadi tidak perlu genit ya. Iya, seharusnya mungkin begitu. Karena posisi dosen itu selain fasilitator juga sebagai guru kan istilahnya. Pendidik, Jadi persoalan genit ini jangan kepada mahasiswa gitu. Mungkin lebih tepatnya begitu. Kalau menurut Anda gimana, mahasiswa? Sebenarnya kalau persoalan genit itu dalam diri siapapun ada. Oh, sifat genit gitu ya. Iya, karena itu alamiah, apalagi ketemu dengan mahasiswinya yang iya secara fisik itu menggoda lah. Cuman bagaimana dengan posisi dia sebagai seorang dosen dan dia membawa identitas sebagai seorang dosen. Jadi minimalnya dia mampu mengerem sikap genitnya gitu loh. Karena itu juga akan merusak citra dosen kan. Waktu itu telatnya kayaknya 20 menit gitu. Sampai kelas terus assalamualaikum, tutup pintu, mau duduk nggak boleh. Tapi memang ini kebanyakan mahasiswa ya. Dalam setiap perkuliahan kan ada kontrak belajar. Oke, 15 menit lah. Tuh. Kemudian kalau lewat dari 15 menit, biasanya dosen tuh bilangnya tutup pintu dari luar. Artinya nggak boleh masuk. Gitu.
Jadi lewat dari kontrak belajar Mm-mm. dan responden kita ini pada waktu itu jengkel. Mm-mm. Jengkel bukan jengkel, sebal. Oke, ini menurut apa ya? Menurut komentar saya ya, kalau dosen yang tepat waktu ataupun disiplin masalah waktu, ya saya ini untuk mahasiswa mendukung ataupun apa istilahnya ya, istilah berkomentar baik lah. Artinya memang saya temui dosen-dosen yang disiplin masalah waktu, gitu ya. Cuman pertama, jika memang itu sudah dilakukan kontrak belajar, sah-sah saja. Cuman sebaiknya harus ada yang namanya istilahnya apa ya, istilahnya ditanyalah dulu gitu loh, kenapa telat gitu. Mungkin ini yang akan mengubah dari mahasiswa yang Sebal, merasa gitu. jengkel ataupun sebal tidak jengkel gitu. Gitu. Sebab setiap manusia ya, mahasiswa juga kan meskipun sudah berangkat, contohnya sepedanya sudah gak ada Ya kadang di kendala, jalan ban kadang di bocor gitu kan, atau enggak kebagian bis gitu. Dengan bukti mungkin ketika menghadapi dosen yang demikian Difoto. difoto ataupun ini Pak, saya dibuat vlog misal, Pak saya sedang ada di jalan, saya mohon maaf telat karena saya ban kepet dan semacamnya. Mungkin ini dijadikan alasan gitu. Sehingga Bahan si toleransi dosen kan ini ya. sehingga si dosen ini memberikan istilah izin untuk masuk gitu. Tapi ada juga loh dosen yang nggak peduli pada alasan. Dia kalau udah telat ya telat, nggak boleh masuk gitu. Kalau melihat dari sisi istilahnya kedisiplinan, dosen berhak untuk meminta ataupun mengizinkan mahasiswa masuk ataupun keluar gitu. Walaupun dia posisinya tidak telat, kalau dia itu tidak melakukan sesuatu yang istilahnya yang tidak kooperatif di dalam kelas, saya kira nggak masalah gitu. Terkait masalah lambat, ya tergantung si dosennya juga sih. Cuman saran saya ketika dosen memang istilahnya menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan masalah waktu datang telat, boleh saja lakukan itu, cuman mungkin mintai alasan dan bukti apa yang menyebabkan anda telat gitu. Oke, jadi Cuma kalau nanya kayak tugas gitu kah, dosennya slow respon. Cuma diri doang. Oke. Oh, Ini perkuliahan masa-masa pandemi sepertinya. kok bisa maksudnya? Ya karena mereka persoalannya adalah kalau nanya-nanya tugas gitu kan, slow respon. Artinya dibalesnya itu lama. Jadi ketika dia ngirim pesan mau nanya sesuatu mungkin cuma di-read. Enggak dibales, enggak gimana kan sakitnya gimana gitu. Oke. Untuk masalah istilahnya komentar terhadap dosen yang seketika dimintai dihubungi mahasiswa, ditanyakan Pak gimana, mungkin gini ya, bimbingan skripsi misalnya. Enggak mesti. Oh ini bebas, Anak-anak kan tugas mahasiswa apapun gitu. sekarang kan online. Oh iya. Jadi mereka Oke, mengerjakan tugas paham, atau paham. apa Oke. gitu. Pada kasus demikian, pertama kita harus memahami dulu lah istilahnya pekerjaan dosen itu banyak banget. Iya, itu yang perlu kita ketahui dulu. Cuman setelah kita mengetahui bagaimana kesibukan dosen, ya kemudian yang kedua pada dosennya sendiri. Sekiranya memang sudah lowong untuk kegiatan ini, ya sebaiknya direspon. Kalau cuman di-read saja gak direspon, ya saya Kebangetan. sendiri sebagai pernah jadi mahasiswa, ya siapa yang gak jengkel misal kalau semuanya janjian atau semuanya ini tapi tidak. Atau jangan-jangan gini, kita juga perhatikan dosennya. Si dosen ini mungkin sudah memberikan arahan dengan jelas gitu mungkin ya di grup, karena sudah memberikan arahan dengan jelas jadi dirasa cukup. Tapi kemudian tiba-tiba ada Pesan atau pertanyaan lagi. mahasiswa yang masih nanya ini Oke. itu segala macam. Itu bukan mahasiswanya saja yang jengkel, dosennya juga jengkel. Boleh. Saya kira. Jadi makanya saya katakan di sini ada dua posisi. Pertama posisinya mahasiswa dan juga posisinya dosen. Betul. Sebagai mahasiswa harus memahami juga dong masalah pekerjaan dosen, dan semisal sosialisasi tentang masalah tugas akan disampaikan di grup, ya tolong, artinya mahasiswa itu atensinya itu perhatiannya itu penuh gitu lah. Jadi ketika sudah selesai penjelasannya ataupun istilahnya Diperhatikan baik-baik lah. Diperhatikan baik-baik sehingga Ada tidak kasus gini, udah mengikuti protokol cara menghubungi dosen, ya. kemudian sudah di waktu yang tepat,
dia ngirim pesannya gitu, tapi cuma di read doang. Ini yang saya nggak habis pikir gitu loh. Dosen ini sebenarnya dosen mahal apa gimana gitu. Masalah yang seperti itu pasti juga yang namanya manusia pasti juga intinya apa ya, kadang juga sifatnya welcome pada mahasiswa ataupun yang lainnya. Cuman kadang juga memang seperti itu. Saya tidak menyebutkan jual mahal dan semacamnya, cuman memang pada beberapa kasus saya mendengar gitu dari teman-teman mahasiswa bahasanya saya menghubungi si dosen si ini, si A, si B gitu. Cuek banget Dan semacamnya. Kenapa gitu? Ini dan semacamnya. Mungkin ini kembali pada si karakternya si dosen sendiri gitu loh. Cuman kalau terlepas ini terlepas dari kesibukan tadi gitu loh ya, kesibukan si dosen gitu loh ya. Kemudian kalau memang seperti itu ya gimana lagi, soalnya kan ini tidak berbicara soal karakter pribadinya seorang dosen kan, tapi ini membicarakan sebagaimana dia menjalani profesi sebagai seorang dosen kan begitu. Kalau komentar saya, kalau memang ada dosen yang sedemikian di chat terus gak respon dan semacamnya, dengan kondisi yang mungkin kita sudah memahami waktu untuk komunikasi, sudah mengikuti kita aturan menghubunginya di jam-jam istilahnya jam kerja kan? Jam kerja dan semacamnya. Ini komentar saya ya pada si dosen sendiri, artinya bahwasanya tolonglah mahasiswa itu memiliki kepentingan yang sangat ini loh, berhubungan dengan kampusnya, apalagi dengan si dosen tersebut. Jadi ya respon saya tentunya si dosen haruslah memberikan respon terhadap mahasiswanya, apapun alasannya saya kira harus gitu. Jadi ini yang saya kira benar-benar menyebalkan ini. Sehingga nantinya si mahasiswa itu tidak memiliki sifat yang demikian. Iya, tidak memiliki prasangka lah minimal. Soalnya begini, karena toh cuman membaleskan, mengetik pakai tangan gitu. Kemudian nunggu dosen seharian, tapi jawabnya dosen besok aja. Ini bagi saya ya, ujian terberat menjadi mahasiswa itu adalah ketika bimbingan skripsi. Nunggu udah lama, pas sampai jamnya saya capek mau pulang, besok aja kan bilang gitu. Itu menyebalkannya minta ampun. Atau ada lagi gini, nunggunya sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi dibimbingnya cuma 2 menit gitu. Gitu ya. Jadi sudah nunggu berapa jam tapi setelah kemudian diminta untuk besok aja gitu. Nah, ini mungkin sebagai mahasiswa yang memang kita membawa fitrah manusia juga. Jadi yang merasa capek dan menyebalkan tadi itu memang sah-sah saja gitu. Kenapa? Karena serasa diberi harapan palsu gitu. PHP gitu. Tapi mungkin gini juga, dosen kan tiap hari juga sibuk dan urusannya nggak cuma mahasiswa, beliau rapat gitu kan. Mungkin habis rapat itu capek badan, capek pikiran. Katanya begini, ini bimbingan proposal katanya ya. Bimbingan proposal dia janjian terus kemudian setelah janjian disepakati hari ini dan semacamnya gitu loh. Tapi nyampe hari tersebut katanya lost kontak gitu loh. Ya mungkin di situ mungkin poin dari menjengkelkannya gitu loh. Kenapa? Karena sudah janjian sudah kan? Janjian, benar-benar janjian dan semacamnya, malah lost kontak. Setelah dibalas katanya responnya agak naik gitu loh. Nah, istilahnya tensi dosennya agak naik gitu. Dengan bahasa seperti ini katanya. Saya masih sibuk gitu loh. Ini yang perlu diperhatikan lagi. Tidak istilahnya semisal dosen mengambil cara maaf ya saya ada kepentingan mendadak, mungkin itu lebih baik gitu loh. Jadi ketika dosen mengkonfirmasi pada mahasiswa gitu loh, paling tidak mengkonfirmasi. Kalau sudah mahasiswa berangkat jauh-jauh semisal dari luar kota ataupun yang antinya mahasiswa yang memang pulang pergi yang jauh gitu. Jadi kan seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau misal mahasiswa udah berangkat jauh-jauh dari rumahnya, nunggu seharian, dia niat mau bimbingan, paling tidak tiba-tiba nggak menghasilkan apa-apa. Betul. Gitu. Paling tidak dipastikan ataupun temuilah meskipun hanya sebentar gitu loh. Itu. Soalnya
saya juga memahami sisi dosen juga ya, meskipun sudah janjian tapi tiba-tiba dipanggil, ini ada rombongan mau sosialisasi misal, atau ini ada dipanggil agenda yang tiba-tiba kan, di agenda luar rapat yang rencana. tidak tiba-tiba. Jadi saya memahami kondisi dosen juga. Cuman pada beberapa sifat dosen yang sekiranya memang tidak memikirkan mahasiswa, ya tentunya saya juga mengkritisi lah ataupun mengkomentari hal itu kurang baik. Itu aja. Oke. Kepada teman-teman mahasiswa, pandai-pandailah menyeleksi respon yang diberikan oleh dosen, dan cobalah kita sesekali memahami bagaimana dosen itu di kampus. Karena pekerjaan dosen enggak cuman persoalan mahasiswa, tapi ya persoalan dirinya dengan institusinya dan segala macam itu. Jadi jengkellah atau seballah pada perilaku dosen yang sepantasnya. Betul. Oke, Iya. sampai jumpa di podcast berikutnya.